Lalu pertanyaannya, yuk kita lihat, siapakah orang penting yang ditemui oleh Yesus? Yang ditemui Yesus ternyata bukan pejabat, bukan orang penting, bukan orang yang punya kedudukan. Berarti memang dia sengaja cuman menyeberang ke daerah Gerasa, cuman untuk menemui satu orang penting ini. Lalu pertanyaannya, yuk kita lihat, siapakah orang penting yang ditemui oleh Yesus? Di dalam Injil Markus pasal yang kelima, saudara. Jadi Yesus nyebrang nih, ngambil resiko, sampai harus menghadapi badai. Bawa murid-muridnya, badan capek, masih aja langsung terus ngejos nih ceritanya. Di dalam Markus pasal 5, judulnya aja saudara bisa betul baca, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Menarik sekali ya saudara, yang ditemui Yesus ternyata bukan pejabat, bukan orang penting, bukan orang yang punya kedudukan, tapi orang gila, orang yang kerasukan setan. Kalau Anda teruskan dari Markus pasal 5, setelah selesai cerita ini, Yesus itu langsung naik perahu, balik lagi loh ke seberang. Berarti memang dia sengaja cuman menyeberang ke daerah Gerasa, cuman untuk menemui satu orang penting ini. Dan luar biasanya, inilah Yesus kita yang baik, inilah Yesus kita yang luar biasa, yang punya kasih yang dahsyat sekali. Dia menyeberang di tengah segala kelelahan dan segala konsekuensinya, risiko badai dan sebagainya, cuman untuk menemui satu orang yang kerasukan roh jahat. Daerah Gerasa, menurut firman Tuhan, itu termasuk di dalam daerah Dekapolis. Dekapolis itu artinya 10 kota. Nah, di dalam konteksnya pada zaman itu, daerah Dekapolis ini adalah daerah yang ada di bawah langsung pemerintahan Romawi, dan budaya yang berlangsung di daerah Dekapolis ini adalah mayoritas adalah kebudayaan Yunani. Dengan kata lain, di daerah ini tentunya bercampur dengan orang-orang yang bukan mengenal Tuhan. Mereka orang-orang yang menyembah dewa, banyak kenajisan di sana saudara. Itulah daerah Dekapolis. Nah mungkin salah satu orang yang kerasukan setan ini juga karena terlibat di dalam banyak hal-hal yang najis di daerah itu. Nah Alkitab menceritakan deskripsi gambaran dari orang gila ini. Alkitab bilang orang gila ini telanjang, suka tinggal di pekuburan. Saya membayangkan dia kesepian ya saudara. Terus kemudian dia dirantai dan Alkitab menceritakan dia berkali-kali bisa bebas dari rantainya karena sangat kuat. Dan tidak ada orang-orang yang berhasil untuk mengikat dia karena dia jauh lebih powerful. Saya bayangkan kayak Hercules ya saudara, kuat sekali tenaganya karena ada setan di dalam dirinya dia. Nah yang menarik kemudian juga ketika detik Yesus sampai ke daratan di daerah Gerasa. Mari kita lihat saudara ya, di ayat yang ke-6. Ketika orang gila kerasukan itu melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Satu sisi saya sempat berpikir begini saudara, ini orang kan kerasukan setan. Tetapi pada waktu dia melihat Yesus dari jauh, dia malah lari bukan menjauhi Yesus. Dia malah lari mendapatkan Yesus. Saya sempat penasaran, ternyata orang ini yang dikuasai oleh setan masih punya satu kemauan untuk datang mendekat kepada Tuhan. Bayangkan, dia dikuasai oleh setan, tapi masih mau punya kemauan untuk mendekat kepada Tuhan. Lalu dia menyembah. Setan di dalam dia mengenali dia. Jadi Anda bayangkan, ini orang masih punya hati, mau untuk mendatangi Tuhan, menyembah dia.
Saya membayangkan kalau kita ini tidak mau datangin Tuhan gimana ya. Sedangkan orang ini aja masih mau mendatangin Tuhan.